kabar semuanya? Selamat hari Minggu, Jemaat Gairi Berkat. Juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Berkat pagi hari ini. Biarlah anugerah cinta kasih Kristus yang memenuhi setiap kehidupan kita. Pagi ini, Minggu 27 September 2020, kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Robert Siahaan. Mari kita persiapkan diri dan pikiran kita masing-masing. Kita akan mengikuti dan terima berkat Tuhan melalui ibadah dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, pagi ini kami jemaat-Mu datang mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami memuji dan menyembah-Mu, sebab Engkaulah Allah yang patut dipuji. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat bagi setiap umat-Mu. Pimpinlah dan sertai ibadah kami, berkatilah seluruh penata layanan yang melayani, berkati hamba-Mu Pendeta Robert Siahaan, dan juga berkati kami yang mengikuti ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami atas dosa-dosa kami, biarlah hidup kami diperlengkapi, hidup kami dipulihkan dan dikuduskan oleh kuasa Roh-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat bacaan bertanggapan yang terambil dari kitab Galatia 5 ayat 1-6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari umat Tuhan, bersama-sama kita bersorak memuliakan nama Tuhan. Nyatakan kau umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Siapakah jadi lawanmu? Tidak ada, amin. Haleluya. Kibarkan panji.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gereja Rasuli Indonesia, Jemaat Berkat, kita bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan tema mengenai buah Roh Kudus di dalam kehidupan orang Kristen. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu menjaga dan memperhatikan seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh datang mendekatkan diri kami dan beribadah bersama-sama dengan umat-Mu. Ketika kami bersama-sama juga akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi dan kuduskan hamba-Mu yang terbatas ini. Berkati dan tuntun hati pikiran kami semua, umat-Mu, untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus, Engkau juga yang menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan membaca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak sekali orang Kristen tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya ketika dia sudah menjadi Kristen. Bahkan mungkin kita semua sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi mungkin yang orang lain lihat dalam hidup kita tidak selalu gambaran daripada orang Kristen yang Allah harapkan. Jadi mungkin saja secara spontan atau kita bereaksi atau berespon atau memperlakukan orang lain hampir tidak berubah dari ketika kita mungkin belum menjadi Kristen atau menjadi Kristen. Atau kita sebagai orang Kristen tidak menunjukkan suatu hidup yang berbeda dengan orang-orang di dalam dunia ini. Sehingga penting sekali bagi kita untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh mengenai buah roh yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Dalam konteks satu perikop mengenai buah roh ini, Rasul Paulus mengkontraskan antara keinginan daging dengan keinginan Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi ada keinginan daging sudah pasti karena natur kita adalah daging yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita hidup di dalam dunia juga yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita juga bersyukur karena ada Allah Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga ada dua kehendak yang saling tarik-menarik yang ada di dalam diri setiap orang Kristen. Saya bacakan ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi ada perintah dari Rasul Paulus kepada kita agar kita hidup oleh roh. Hidup menurut kehendak roh. Hidup menurut pimpinan dari Roh Kudus
yang sudah ada di dalam diri kita. Supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Seperti saya katakan tadi bahwa dalam diri kita ada dua keinginan yang tarik-menarik. Dan di dalam ayat 17 Rasul Paulus berkata bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu berbeda. Keinginan roh dan keinginan daging juga berbeda. Dan dikatakan kalau di ayat 18, kalau kita menuruti keinginan roh, maka kita juga tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Menarik apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus antara keinginan daging dan keinginan roh, lalu muncul istilah kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu berkaitan dengan pola hidup beragama, ritual-ritual agama, peraturan-peraturan agama. Sehingga apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah supaya kita hidup berdasarkan keinginan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Perbuatan daging ini sesuatu yang tampak dan nyata dan sudah dilakukan oleh semua manusia. Di sini dituliskan ada 16 perbuatan daging dan sebagainya, kata Rasul Paulus. Berarti lebih daripada 16 perbuatan daging. Tentunya banyak sekali dosa-dosa manusia yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan 3 perbuatan daging pertama yang disebutkan dalam ayat 19 berkaitan dengan dosa seksual, percabulan, kecemaran, dan juga hawa nafsu. Nah, saudara, ini yang kita hadapi. Maksud saya, tantangan-tantangan yang paling sering dihadapi oleh kita secara individu atau oleh keluarga dalam relasi suami istri, ya. Jadi setiap hari juga kita berhadapan dengan lawan jenis kita. Bahkan di dalam masa pandemi ini, setiap orang, mulai dari orang tua sampai anak-anak itu memegang gadget. Ada yang pernah berkata kepada saya, 1 klik internet online itu bisa membawa Anda bertemu dengan Tuhan kalau baca firman Tuhan dan mendengarkan renungan. Tetapi 1 klik itu juga bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa, karena juga di dalam fasilitas online itu banyak sekali gambar-gambar yang sensual, video-video yang sensual, dan begitu mudah untuk mengaksesnya. Selain itu, ketika kita berada di tempat keramaian, atau bahkan ketika kita bertemu dengan teman lawan jenis kita, kita berhadapan dengan tantangan-tantangan dan godaan-godaan untuk kita bisa nanti jatuh dalam kejatuhan dosa seksual. Sehingga hal ini perlu kita perhatikan. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan penyembahan berhala dan sihir. Penyembahan berhala ini mungkin saat ini kita tidak menyembah patung. Ya, kita tidak pergi ke Gunung Kawi, walaupun mungkin ada orang Kristen pergi ke dukun, ya, pergi ke gunung-gunung seperti Gunung Kawi untuk mencari keberuntungan supaya bisnisnya lancar, ya, supaya terjadilah khotbah-khotbah yang suka membesar-besarkan konsep-konsep berkat yang katanya tahun 2020 adalah tahun penuaian. Ternyata tahun pandemi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah,
Sebagian orang mungkin akhirnya, wah karena tidak terjadi apa yang dihotbahkan Pak Pendeta, ternyata bukan tahun penuaian, maka mungkin pergi ke gunung-gunung KW, ke tempat-tempat di mana orang bisa menawarkan sesuatu yang instan. Itu juga yang disebut dengan sihir. Kadang-kadang orang Kristen maunya Tuhan melakukan mukjizat di dalam hidupnya. Mungkin sihir yang di sini bisa berarti memang betul-betul berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi di zaman ini, uang, pendidikan, jabatan, kekayaan, apa saja bisa menjadi berhala jikalau kita menempatkannya lebih tinggi daripada posisi Tuhan. Kita mesti berhati-hati atas itu. Kemudian dikatakan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak sekali aspek-aspek kedagingan selanjutnya berbicara mengenai karakter, mengenai emosi, mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Yang tadi saya sebutkan, bahwa kita sekalipun sudah menjadi Kristen, bisa jadi kita membawa kebiasaan lama keluarga kita, lalu kita terbiasa marah-marah. Lalu kita bilang, dari sananya, dari sononya, gue udah begini, lu mesti terima. Nah, memang sebelum Kristen, lu dari sononya, atau sebelum bertobat, lu seperti itu. Atau kita seperti itu. Tetapi sesudah menjadi orang Kristen, kita tidak punya alasan seperti itu karena Rasul Paulus memerintahkan agar kita tidak menuruti keinginan daging ini. Jadi bisa juga perseteruan. Banyak sekali gereja yang sedang berseteru, memperebutkan posisi ketua sinode, memperebutkan posisi gembala sidang, memperebutkan posisi ketua majelis, dan banyak lagi. Dan bisa terjadi juga di rumah kita. Sinis, ya biasa bicara kasar, dan juga mungkin tidak setia kepada pasangan, marah, iri hati, merasa diri paling penting di rumah, merasa diri paling berhak dilayani atau dihormati di rumah. Itulah keinginan-keinginan daging yang disebut oleh Rasul Paulus, termasuk pesta pora dan sebagainya, kemabukan yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, saudara, terhadap semua itu kata Rasul Paulus, kuperingatkan seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dikontraskan oleh Rasul Paulus ke-16 perbuatan daging atau dosa kedagingan ini, kontraskan dengan 9 buah roh yang akan kita bahas lebih detail pada pagi hari ini. 9 buah roh tadi saya sudah bacakan. Di sana ada kasih. Pertama-tama adalah kasih. Kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang bertentangan dengan buah roh ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang bertanya, apakah orang Kristen bisa mengeluarkan buah roh? Atau maksud saya begini, kamu punya buah roh atau tidak? Ada yang pernah bertanya seperti itu kepada saya. Atau orang-orang bertanya, bagaimana memangnya kita bisa menghasilkan buah roh? Caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Hasilnya seperti apa buah roh itu di dalam diri orang Kristen? Semua orang Kristen sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah kediaman dari Roh Kudus. Setiap orang Kristen sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya sehingga dia mampu menghasilkan buah roh. Karena buah roh ini bukan buah manusia, tidak berasal dari diri kita, bukan hasil
olah emosi dan pikiran kita, bukan. Tetapi dikatakan buah roh. Memang ekspresinya mirip-mirip dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain yang bahkan orang bukan Kristen bisa melakukannya. Nah, saudara-saudara, bicara mengenai kasih. Dalam 1 Korintus 13 disebutkan mengenai kasih, ya saya bacakan. Kasih ini sendiri sudah memiliki beberapa aspek yang ada di dalam buah roh. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, di ayat 7 ini sebetulnya dikatakan always protect, always trust, ya, dan always hope. Nah, saudara-saudara, bicara mengenai kasih, 1 Yohanes 4 juga berkata Allah adalah kasih. Itu sebabnya kita bisa melakukan kasih karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Jadi kasih itu ekspresinya apa? Mengasihi orang tanpa kita melihat status-status sosialnya, status ekonominya, status pendidikannya, latar belakang sukunya, dan keberadaan apapun dalam dirinya. Kita harus mampu mengasihi, menghormati, dan bahkan menolong jikalau orang itu mengharapkan atau membutuhkan pertolongan kita. Jadi mengasihi adalah menerima orang, menghormati orang, apa adanya mereka dengan segala keberadaan mereka, tanpa ada tuntutan-tuntutan nilai atau syarat dari kita agar kita mau mengasihi dia. Siapapun di seluruh dunia ini, siapapun orangnya dimanapun, Allah memerintahkan kita untuk mengasihi. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sukacita kita berdasarkan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Berdasarkan pengampunan Allah yang sudah sempurna. Berdasarkan penebusan di dalam Yesus Kristus. Berdasarkan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen. Sehingga kita diampuni segala dosa kita. Jadi dasar sukacita kita bukan berapa besar kekayaan kita. Bukan berapa besar pendidikan kita. Bukan berapa banyak harta di rumah kita. Atau apa saja. Roh Kudus, anugerah, Yesus Kristus, Allah adalah harta terbesar yang tidak dapat kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Damai sejahtera pun tidak dipengaruhi oleh situasi apapun yang ada di luar kita. Tetapi damai sejahtera karena dosa kita sudah diampuni, Allah Roh Kudus ada di dalam diri kita, hidup kita sudah dikuduskan oleh Allah, maka kita bisa mengeluarkan kasih, bisa mengeluarkan sukacita. Ekspresikan sukacita itu di rumah saudara. Senyum, tertawa, bersukacita, energik, itu bagian dari ekspresi yang bisa kita keluarkan untuk mengasihi orang lain dan menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain, termasuk damai sejahtera, bukan membuat kacau. Ya, kalau kedagingan itu dengan keegoisan, kesombongan, mau menekan orang, mau menyudutkan orang, mau memojokkan orang, merendahkan orang, sehingga tidak ada damai sejahtera di sana. Tetapi kita dipanggil untuk memberi damai sejahtera, kemudian kesabaran, long suffering, sabar secara terus-menerus, secara continue. Jadi sabar saja tidak cukup, tetapi secara terus-menerus sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segala keadaan, dan dikatakan orang sabar itu akhirnya
dia tidak mudah nyolot. Ya, bahasa Betawinya nyolot. Nggak gampang protes. Tidak gampang menghina orang. Tidak gampang membalas orang. Dan dia juga tidak memprotes Tuhan atau mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang lain. Dia sabar menanggung apapun yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah karena kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Sesudah sabar dikatakan kemurahan. Nah, orang yang murah hati itu bukan berkaitan dengan memberi uang saja, bukan. Memang memberi uang juga termasuk salah satu aspek kemurahan. Memberi barang, memberi bantuan, memberi dukungan kepada orang lain. Jadi kemurahan ini juga bersifat ekspresi emosi. Ya, mudah mengampuni orang lain, mudah menolong orang lain, mudah mengasihi orang lain. Bahkan ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak baik atau bersikap frontal dengan kita, disitulah kita harus menjadi orang yang murah hati. Yang mirip-mirip dengan kebaikan. Kebaikan ini adalah suatu perbuatan baik, tindakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami kelemahan atau kekurangan, entah apa saja. Mungkin dia mempunyai kelemahan secara ekonomi atau secara fisik sehingga dia tidak mampu mencukupi kehidupannya atau tidak mampu melakukan banyak hal karena kelemahannya. Sehingga kita menolong dia, memberi kebaikan-kebaikan kepada orang, ya, dalam bentuk apa saja. Kemurahan dan kebaikan bisa muncul dalam bentuk kita memberi dukungan kepada orang yang tidak mempunyai uang untuk pendidikan misalnya, dan sebagainya. Suatu kali ada seorang anak kecil di pasar, ya, ini peristiwa di waktu yang lampau. Dia masuk ke pasar dan lalu dia melihat toko roti yang sangat enak kelihatannya dan bersih dan bagus sekali. Dan dia lihat dari luar, dari kaca, dia lapar sekali. Dia kepingin makan tapi nggak punya uang. Tiba-tiba ada seorang bapak mendekati dia. "Hei nak, kamu mau roti?" "Iya pak," katanya. Lalu bapak itu masuk, membeli roti, lalu diberikan kepada anak itu. Bukan satu plastik. "Buat saya semua pak." "Iya, buat kamu semua." "Bapak Tuhan ya?" Nah saudara, dia bilang Bapak Tuhan ya. Karena apa? Dia mengkaitkan kebaikan Bapak ini dengan konsep Tuhan yang baik. Berarti dia positif. Melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga ada kata kesetiaan. Ya, kesetiaan ini bisa juga memang kadang-kadang diartikan faith atau keyakinan. Tetapi kesetiaan juga bicara mengenai konsistensi kita untuk tetap setia melayani Tuhan atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Setia kepada keluarga kita, setia kepada kebenaran. Jadi sesuatu yang terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ya dua yang terakhir adalah kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kelemah lembutan bukan berarti lemah. Bukan lemah gemulai. Bukan sekedar bahasa verbal atau bahasa tubuh, tidak. Hanya orang yang kuat yang bisa lemah lembut. Karena kelemah lembutan itu diperlukan ketika seseorang berhadapan dengan orang yang konflik dengan dia. Kelemah lembutan itu diperlukan ketika kita menghadapi masalah. Jadi bukan dalam keadaan tenang, tidak. Justru orang yang kuat baru bisa lemah lembut. Lemah lembut memang ekspresinya adalah tenang, bersikap baik, bersikap menghormati orang lain, tidak gegabah, ya, tidak emosional, tetapi dia lemah lembut memperlakukan orang lain. Tidak ada niat untuk kasar, tidak ada niat untuk berbuat jahat kepada orang lain. Yang kemudian ini berkaitan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri ini juga berkaitan dengan menguasai perasaan, menguasai pikiran, menguasai emosi. Nah, saudara-saudara, 9 buah roh ini adalah satu kesatuan yang harus muncul bersama-sama, saling berinteraksi bersama-sama,
Dan ini semua berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Tanpa kehadiran Roh Kudus, kita tidak bisa mempraktekkan buah roh ini di dalam kehidupan kita. Dan agar kita mampu menghasilkan buah roh, pertama, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Kedua, kita harus mau tunduk kepada Roh Kudus. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mau menuruti keinginan Roh Kudus. Ketika kedagingan kita muncul, ketika hawa nafsu keinginan berdosa itu muncul, maka Roh Kudus juga biasanya akan berbicara kepada kita. Jangan. Roh Kudus itu aktif berkata-kata kepada kita atau mengingatkan kita, dan kita di situ harus berusaha untuk menolak keinginan daging itu. Ketika kita ingin marah, ketika kita ingin sombong, ketika kita mulai bersikap egois, ketika kita mulai terjebak mau ditarik ingin melakukan suatu dosa, maka saat itu kita harus menolak dan berkata, tidak, saya tidak mau. Saya ingin mengikuti keinginan Allah. Saya harus hidup seperti yang Allah inginkan. Maka di ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah disalib, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, jadi kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita harus pakukan keinginan daging itu, artinya kita harus menolak ketika dia muncul. Anytime, setiap detik, setiap hari, keinginan daging itu selalu tarik-menarik. Itu sebabnya setiap kali kita bangun pagi, disitulah kita berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus, meminta perlindungan Allah Roh Kudus, meminta hikmat dan kekuatan Allah Roh Kudus agar kita sanggup mentaati Allah, sanggup mengikuti keinginan Roh Kudus sehingga kita terhindar dari kejatuhan dosa ke dalam perbuatan daging. Nah, saudara, kita harus belajar tunduk kepada Allah, harus selalu peka bahwa tarik-menarik itu selalu terjadi kapan saja, dan kapan saja kita harus belajar tunduk kepada Allah, belajar menurut kepada Roh Kudus. Sebab Allah Roh Kudus akan selalu aktif meminta kita agar menghasilkan buah roh. Mengapa kita harus mempraktekkan buah roh di dalam kehidupan kita? Karena Allah memerintahkan kita agar kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang Kristen, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kita sanggup menghasilkan buah roh itu. Dan dengan menghasilkan buah roh, maka kita bisa memberitakan Injil dengan baik, dengan benar. Kita bisa bersaksi dengan baik, dengan benar. Kita akan menjadi berkat yang berlimpah buat keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Terutama di dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Banyak orang stres. Banyak orang merasa mencekam sehingga seperti tidak bisa berpikir. Mudah marah, mudah tersinggung. Nah, saat-saat seperti ini, orang membutuhkan kita menghasilkan dan mengeluarkan buah Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Hanya dengan ketaatan kita bisa menghasilkan buah roh. Hanya dengan menurut kepada Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jangan gila hormat. Suatu kali di sebuah gereja sedang ada pemilihan ketua majelis. Ada 10 calon majelis dan mereka berkumpul di situ ya dalam satu ruangan dengan pendetanya itu 10 orang mereka. Ya. Lalu ada satu orang calon penatua berkata,
Pak Dedi aja jadi ketua majelis. Pokoknya saya dukung deh. Pak Dedi bilang, jangan pilih saya. Saya nggak mau, ya. Saya nolak, saya nggak mau jadi ketua majelis katanya. Lalu ada orang satu lagi, ya calon penatua, calon majelis. Iya betul, Pak Dedi aja. Ekonomi mapan, pendidikan Bapak juga lebih tinggi daripada kita. Udah Pak Dedi aja. Pak Dedi bilang, jangan, saya nggak mau jadi ketua majelis. Akhirnya pendeta bilang, udah, ya, ini saya bagikan kertas 10 semua dengan saya juga. Mari kita tulis saja daripada ribut. Akhirnya mereka tulis, selesai. Pendetanya bilang, hitung, ya, kertas. 1, Dedi. 2, Dedi. 3, Dedi. 7, wah sampai 7 Dedi. 8, Dedi. 9, Dedi. Kemenangan mutlak dipegang oleh Pak Dedi, dan pendetanya bilang, coba buka yang 10. Dibaca, Dedi. Wah, Dedi memilih diri sendiri ternyata. Awalnya dia menolak katanya, tapi dia hanya pura-pura. Hal itu tidak boleh, saudara. Jangan gila hormat, jangan saling menantang, dan jangan saling mendengki. Hasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang menyenangkan hati Bapa. Memang tidak mudah untuk mentaati Roh Kudus. Tidak mudah mengikuti keinginan Roh Kudus karena kedagingan kita, dan dunia yang berdosa ini pun daya tariknya begitu hebat dan begitu besar. Tapi kita sudah diselamatkan. Allah sudah menebus segala dosa kita. Mari kita menyenangkan hati Allah. Mari kita menjadi orang Kristen yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus selalu menjaga, selalu menolong, selalu membimbing kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena sesungguhnya kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Dan bukan kebetulan kami menjadi orang Kristen. Dan bukan karena kekuatan dan kehebatan kami menerima anugerah keselamatan di dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib. Semua adalah anugerah Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan limpahkan bagi kami, yang sepantasnya menerima hukuman kekal. Namun Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kami. Ampuni kalau selama ini kami mengandalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami. Ampuni jikalau kami selama ini mungkin tidak terlalu serius dan sungguh-sungguh mentaati-Mu ya Allah. Tidak selalu memberi diri kami dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami mengikuti kedagingan kami. Sehingga hidup kami tidak menghasilkan buah Roh Kudus. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, yang memuliakan Allah, yang menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini juga kami akan bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan bagi Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri, bahkan pemerintahan di level terendah. Tuhan memberi kemampuan bagi mereka agar mereka mampu mengerjakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan menjaga keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati kiranya pemerintah dan juga rumah sakit, semua staf ahli medis, dokter, perawat, agar mereka Tuhan lindungi, Tuhan mampukan mengerjakan tugas mereka dalam merawat orang-orang yang sedang terinfeksi virus corona. Dan kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memberi kesembuhan bagi mereka yang terkena infeksi virus corona. Kami berdoa juga untuk proses pendidikan bagi anak-anak kami, baik dari TK maupun sampai orang yang sedang kuliah. Tuhan berkati semua guru-guru, dosen, sekolah-sekolah, kampus-kampus, agar mereka tetap mampu memberi pendidikan yang sebaik-baiknya. Tuhan beri kepintaran dan kesehatan
buat anak-anak kami yang mengikuti pelajaran, agar semua juga berjalan dengan lancar dalam situasi yang saat ini juga. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu di Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Lindungi mereka semua, jauhkan sakit penyakit, jauhkan virus corona dari hidup mereka dan keluarga mereka. Curahkan damai sejahtera, sukacita bagi mereka. Berkati segala aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka kerjakan juga dengan sebaik-baiknya. Engkau juga yang memberkati semua pelayan ibadah pada hari ini, pemain musik, worship leader, singers, pelayan-pelayan yang lain, seluruhnya berkati hidup mereka, sertai mereka, beri kesetiaan dan sukacita dalam melayani Engkau. Berkati Bapak Gembala, Pendeta Renaldo Panggabean, dan juga semua tim hamba Tuhan. Urapi mereka untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan penggembalaan bagi jemaat-Mu. Lindungi keluarga mereka dan sempurna, dan pakai hidup mereka menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan Yesus, karuniakanlah jamahan tangan-Mu, karuniakanlah pemulihan demi pemulihan dan kesembuhan bagi mereka, serta kekuatan iman untuk mereka juga menanggung dengan kesabaran dan kasih, mengharapkan pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah-masalah keluarga juga Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi damai sejahtera, Tuhan memberi pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa, sempurnakanlah doa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari rumah Tuhan, kita bersama-sama datang pada Tuhan bawa hati mengucap syukur untuk menikmati segala yang terbaik hari ini buat program ini. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suara, meski langit tanpa suara, bahkan saat awan gelap hadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Amin. Diriku, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Imani pujian ini dengan sungguh, nyanyikan dengan penuh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Meski langit bersuara, meski langit tanpa suara, awan gelap pun menghadap, awan gelap
Hadapi badai, lewati gelombang, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi, Engkau tetap Allah, yang menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, Engkau tetap Allah, yang menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak akan ku goyah, sebab Yesus tak pernah aku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Dengan hormat, saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu, mari kita mengaku bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang sudah kita persiapkan, baik itu persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, juga persembahan ucapan syukur kita. Mari kita mentransfer melalui nomor rekening yang sudah tertera. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pernah dilihat mata, dan tak pernah
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, orang yang sudah lahir baru namun dalam hidupnya tidak pernah menghasilkan buah roh, maka kelahiran barunya itu patut dipertanyakan. Terima kasih hambanya Pendeta Robert Siahaan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah apa yang sudah Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Siahaan di dalam pelayanannya di mana-mana tempat dan juga di dalam studinya. Tuhan berkati juga Ibu Lani ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan pemulihan yang semakin sempurna. Juga kedua anaknya Matthew dan Nicole, Tuhan berkati di dalam studinya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa hari Rabu nanti ada FB Live. Dan juga hari Jumat nanti ada jam doa. Kedua-duanya jam 19.30. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.